sih nama. Halo. Selamat malam. Hai. Oke. Aduh, di sini sudah ada Miom. Ada nih. Bagaimana Kak Pami? KKSS. KKSS tetap hidup. Malam seperti ini adalah malam kebersamaan dari segenap warga kerukunan keluarga Salusang Allah untuk turut datang berbagi rasa dalam duka dengan keluarga yang berduka. Karena itu kami semua warga kerukunan keluarga Salusang Allah berusaha untuk hadir manakala terjadi kedukaan semacam ini. Kira-kira itulah yang kami rasakan sebagai warga kerukunan keluarga Salusang Allah saat ini. Halo. Bagaimana? Ada kaki? Ada di rumah? Siap, banyak. Oke, nanti kita mampir ambil ya. Ya, siap. Baik. Ya, kayu begini, kayu begitu dari orang. Bisa ya, Pak. Kayu tadi. Ini jadi orang. Bisa begini orang Pak Ari. Rafael Ignatius. Halo. Ya ada ya. Kertas Oke, Om Sam. Oke. Mantap. Nanti pintu.
bagi. Oke, indah kau apa lagi? Iya. Tenda bagi bagi di sabu. Tapi penelitian atau jadi mau nih bang. Jadi malam ini adalah malam kepiram yang ketiga. Malam ketiga. Meninggalnya Anak Michael. Besok malam akan dibawa ke kampung Halaban di Toraja. Oke. Saya latih ini dong. Oke, bye. Oke, saya latih. Ya. Oke, Alex Anding titip salam sama Bapak Meling. Bapak Meling bukan Bapak Meling boleh. Ada cewek di Sangalau. Hah? Ada cewek di Sangalau. Di mana itu cewek itu? Di dekatnya tidak apa kolam berenang. Kolam Yang renang. di Makula. Oh, Makula. Iya. Weh. Ada cewek di sana itu. Salam. Oh iya. Salam. Salam sama Yayang di Makula. Ya, iya. Oke, baik, mantap. Welcome back to my channel. Kami lagi Ikan di suara di mana ini? Di Makassar. kami lagi di rumah duka, tepatnya di mana, Bro? Di BTN Angkatan Di Laut. Bringomong. Ya. Sekian dan Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Semangat, shalom, selamat hari Minggu semua. Oke, mantap. Ya, kata-kata sedikit. Kata-kata sedikit. Kata-kata dulu, guys. Nah, Salam selamat malam. Meskipun kita lagi berduka, tapi rencana kita akan ke Toraja. oke, mantap. Mana? Baru di-share-kan. Oh, ya. Cantik di dalam tuh. Dia mikir saya Ya, gue juga kalah. Serius aja. itu udah nak kirim ke ambil tuh tarik kamu. Iya, iya. Ya, oke, sebentar lagi ibadahnya dimulai. Biar orang rumah. Halo. Oke. Terima kasih. Iya. Maju kepada dia. Terus Abraham enggak masuk ya Abraham. Oh jadi saya juga baru lihat. Halo, kayaknya kita ketemu sama Ican 3 tahun dia. Iya. Saya ketemu di telepon. Kalau mau ngomong nggak pernah dari itu. Ketemu di telepon. Masalahnya kemana orang tidak ada. Cek, cek.
ada. Oh, Dorong tuh kan dorong masuk aja. Kamarnya kan sebenarnya lebih Oke, Mi. Ayo. Oke, Mi, nanti telepon terus pernah? Nanti. Ada Mika Magir, ada Mi Magir sama Tante Sita. Iya ada nih. Der. Der. Sini sini. Iya, tadi datang tapi Opa istirahat. Iya. Itu ada tadi pendeta cari. Del. Semangat ya, Nak? Iya. Iya. Biar kita bisa mulai lagi. Duduk ke sini. Ke sampingnya Mama. Bapak di sana. Duduk sana. Biar. Apa biar nanti teman. Tinggi sedikit dia. Jangan lupa. Oh. Lewat. Halo cewek-cewek.
sama ibu masalah baik karo dinil na ay agri yun bang namin ito no susah dati kada ano siya Ako na pa siya mo kung iya ano kaya na misalnya siya pala ngayong campaign yun ni Lulu. ikan buku na gani ako tiro asa nabatit yan dapat Di sini kursi di sini. Yang kosong. Selamat malam, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, hamba Tuhan Ibu Pendeta Dr. Lydia K. Tandirerung MA MTH sebagai pelayan firman. Selamat malam Ibu Pendeta. Para hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Segenap rumpun keluarga yang berduka, Bapak Ibu yang hadir di pelataran duka pada malam ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya. Kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah penghiburan malam ketiga saat ini. Kehadiran Bapak Ibu merupakan wujud dukungan kasih untuk saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain, terkhusus kepada segenap rumpun keluarga yang berduka. Perkenankan saya, Diaken Silce Patiko, menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, ungkapan belasungkawa. Ketiga, ibadah. Keempat, ungkapan hati keluarga. 5, ruang informasi. Dan keenam, penutup. Mari kita masuk kepada ungkapan belasungkawa. Ungkapan belasungkawa yang pertama dari PPGT Riolo Jemaat Labuan Baji, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nego Timbayo Sule ST. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Pendeta, Pak Pendeta dan Majelis Bidik Roman, serta sidang perkabungan di pelataran rumah duka ini. Shalom dan selamat malam. Saya mewakili rekan-rekan PPGT Riolo Jemaat Labuan Baji menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada Bapak Michael dan kedua anak terkasih Michael dan Adel.
juga kepada Opa Michael, orang tua kami sejak kami kecil bersama-sama di Kancil 3 di Mamajang. Juga kepada saudara-saudara daripada almarhumah saudara Toto, Lili, Cici dan Tian dalam keluarga masing-masing yang adalah anggota kami sejak kami buat PPKT Riolo setelah kami tamat kuliah. Selamat jalan ke rumah Bapa di sorga, saudara kami Elvira Monica Pakiding atau Mama Michael. Sudah selesai tugas dan kerjamu di dalam kehidupan dan dunia ini. Dan sebagai tanda empati dari rekan-rekan, kami akan menyerahkan dana yang kami kumpulkan bersama dengan rekan-rekan yang berada di mana saja dalam pekerjaan masing-masing. Untuk itu kami akan menyerahkan kepada Bapak Michael. Silakan Bapak Michael, mungkin bisa bersama-sama kami untuk menerima. Terima kasih. Jangan dilihat dari apa yang kami bukan, itu kebersamaan kami dari PPKT Riolo sampai sekarang. Almarhumah adalah salah satu pendiri dan penggagas kami tetap bersama-sama sampai Tuhan memanggil kami semua lagi. Tolong sampaikan permintaan maaf saya selama masa hidup saya, dimanapun saya berada, dalam setiap tindakan dan tutur kata saya, tolong dimaafkan. Ungkapan belasungkawa yang berikutnya dari Kerukunan Keluarga Salu Sangala atau KKSS yang ada di Makassar. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Julianus Tandi SHMS. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Selamat malam Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang saya hormati, segenap anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Bring Romang yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang kekasih, segenap sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Michael bersama dengan anak-anak, Bapak Michael bersama dengan segenap rumpun keluarga yang berduka. Perkenankanlah saya sejenak berdiri di sini mewakili Kerukunan Keluarga Salu Sangala untuk mengungkapkan rasa turut berduka kita yang mendalam atas kepergian orang tua atau saudara kita, Ibu Elvira Monica Pakiding. Bapak Michael sekeluarga adalah anggota Kerukunan Keluarga Salu Sangala. Kepergian ibu ke pangkuan Bapak tentu meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi Bapak Michael
dan segenap rumpun keluarga. Kami segenap warga kerukunan keluarga Salusangala cukup memahami, mengerti, dan cukup turut berduka cita yang begitu mendalam atas luka yang dirasakan oleh segenap rumpun keluarga. Kami tidak dapat berbuat banyak. 3 malam berturut-turut kami mencoba hadir di pelataran duka ini untuk turut berbagi rasa dalam duka dengan keluarga yang berduka, seraya menitipkan doa. Semoga Bapak Michael bersama dengan anak-anak dan segenap rumpun keluarga yang berduka senantiasa diberi penghiburan yang sejati dari Tuhan, agar mampu kuat, tabah, ikhlas di dalam menghadapi kedukaan ini. Semoga rencana keluarga untuk mengantar jenazah besok malam ke Tanah Toraja senantiasa di dalam pengawalan, di dalam perlindungan Tuhan. Mudah-mudahan dapat tiba di Tanah Toraja dengan lancar tanpa halangan rintangan di jalan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemakaman ibu tercinta senantiasa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana keluarga. Dan semoga Bapak Michael bersama dengan kedua anak senantiasa dibimbing, dituntun oleh Tuhan di dalam menata kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya. Selamat jalan Mama Michael ke pangkuan Bapak. Beristirahatlah dengan tenang, damai di alam keabadian bersama dengan Bapa di surga. Dan sebagai wujud rasa kebersamaan dari kerukunan, saya mohon Bapak Michael sejenak ke pelataran duka ini untuk menerima rasa kebersamaan kekeluargaan dari kerukunan keluarga Salusangala. Demikian ungkapan duka cita dari kami kerukunan keluarga Salusangala. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas ungkapan belasungkawa sebagai ungkapan penguatan bagi keluarga yang berduka. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ibadah kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta dan Liturgis Penatua Christina Tedang. Disilahkan. Orang tuaku, saudara-saudara, rumpun keluarga, jemaat Tuhan yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tenangkan hati untuk kita masuk dalam ibadah penghiburan. Kita akan masuk dalam persiapan menghadap Allah, dan saudara atau anak kekasih Mary akan menyanyikan batin 2 Opuaku. Mari kita semua bernyanyi dalam hati.
Mari berdiri. Dengan hati yang rindu dan siap kita nyatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, Dia selalu seperjalanan denganmu. Ya, madok kami sama. Kita akan membaca litani kasih atau lintas manusia. Kita akan membaca Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita membaca secara berbalasan. Nyanyian Tuhan Penjaga Israel, nyanyian sial. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu.
Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan secara berturut-turut persembahan pujian penghiburan. Yang pertama dari P3AL atau Putra Putri Purnawirawan Angkatan Laut. Yang kedua vokal grup Nada Kasih. Yang ketiga solo Nada Kasih. Dan yang keempat persembahan pujian penghiburan dari kerukunan keluarga Salu Sangala atau KKS. Yang pertama dipersilakan persembahan pujian penghiburan dari Putra Putri Purnawirawan Angkatan Laut. Silakan. Sudah Pak Gawah. Oke, baik. Sudah. Dan sampai tahu selamat beribadah. Terima kasih. Bapak Kamal, selamat beribadah bosku. Amin, terima kasih. Dan sesat mari. Tadi saya tuh nabas nakoto pa na. Wala ako nakoto pa kita na ko kita. Nabi.
Selanjutnya vokal grup Nada Kasih dilanjutkan solo.
Kengayo ite akan urampoi kaleku katuru-turu ina lum setu penaanku dami tampena o puan siada bilang bana belana mati menari puan kunai upasane penanku mata katongan mo suwaro unpe nampawai mataku kamu mau bunturan nuanku oto na papakatana sundu inang kamu apuang inang sisayanku. Katuru-turu ina long setu penaanku dami tampena o puan siada milambana belana mati menari puan kunai
Nancy. Tadi vokal grupnya, sekarang solonya. Ya, pujian ini kami persembahkan untuk keluarga besar almarhumah iya. Selamat jalan kami ucapkan untuk almarhumah Ibu Elvira. Damailah di sana bersama Bapa di surga. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, selanjutnya KKSS, Kerukunan Keluarga Salu Saman. Silakan.
Bersyukur untuk persembahan pujian penghiburan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Tuhan senantiasa dimuliakan. Untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Lydia K.
segenap sidang penghiburan yang telah hadir dalam kerinduan di pelataran duka ini, dan secara khusus yang kami kasihi, kekasih kami Bapak Michael, Bapak Arang Masau bersama kedua Nanda, Michael dan Adele, beserta Opa Pakiding dan segenap keluarga, serta kita sekalian yang dalam kerinduan menopang keluarga bersama-sama akan disapa oleh firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan pembacaan kita dari pertama Tesalonika pasal 4 akan kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya, mari mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu kami mengangkat hati dan pengharapan kami, Tuhan. Allah yang kami imani dan percaya sebagai Allah yang setia dalam segala perkara. Tuhan yang hadir dalam suka duka kami, dalam seluruh dinamika kehidupan kami, dalam naik turunnya kami di kehidupan ini. Juga ketika kami semua ya Tuhan sedang bersama-sama dengan keluarga duka merasakan kehilangan yang amat mendalam, bahwa Tuhan telah memanggil dari tengah-tengah keluarga kekasih kami hamba-Mu, Mama Michael, kekasih kami Ibu Elvira Monica Pakiding. Dalam kehilangan yang mendalam ini Tuhan, kerinduan kami sungguh besar pada penghiburan firman-Mu. Ketika firman-Mu akan disampaikan, kami mohon kehadiran-Mu ya Roh Kudus untuk meneguhkan kami semua dengan hikmat dan kerinduan, supaya olehnya kami boleh menjadi pendengar yang baik, meresapi firman Tuhan, mempersilahkan firman-Mu untuk meneguhkan segenap keluarga dan kami sekalian yang hadir pada malam ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 akan saya bacakan. Judul perikop ini adalah kedatangan Tuhan. Ayat 13 dan 14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Demikian pembacaan kita, saudara yang kekasih, dalam kerinduan tema renungan kita yang berduka, yang menghiburkan. Saudara kekasih kami, Bapak Michael, sahabatku, Pak Arang Masau, bersama dengan Nanda-Nanda, Opa Pakiding, bersama anak cucu dan segenap kita. Ketika kami mendengar kabar dari WA grup alumni SMA 1 Makale, tapi dulu masih SMA 276, pada zaman kami bersama dengan Pak Arang, karena kami satu angkatan 88, kami biasa baku panggil semua dengan Om dan Tante. Jadi agak sulit saya memanggil Pak Arang dengan Pak Arang, tapi Om Arang. Saya biasa disebut
di grup sebagai Tante Deta. Ya, ada 2 Tante Deta di grup kami. Di grup yang selama ini membuat kami begitu dekat satu sama lain dalam berkabar. Saya sangat yakin bahwa semua kita di sini adalah bagian dari grup tertentu. Makanya kadang-kadang ada grup yang merasa dianaktirikan dan ada grup yang merasa dianakmaskan. Tapi salah satu grup yang banyak mendapatkan atensi bagi kami karena grup itu menyenangkan adalah grup Angkatan 88 dari SMA 1 Makale. Kami mendengar kabar bahwa Mama Michael, Tante Evi, kami juga memanggilnya dengan Tante Evi, memanggil almarhumah, telah Tuhan panggil. Kabar yang tentu saja mungkin tidak terlalu mengejutkan ketika kita mengkilas bagaimana kabar tentang sakitnya almarhumah yang kita kasih. Tetapi bahwa kabar ini menjadi duka bagi kita semua ketika kita bersama-sama merasakan bagaimana seorang Bapak Michael bersama dengan anak kita Michael dan Dea yang jauh lebih remaja harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Mama harus kembali ke pangkuan Bapa. Juga setelah beberapa waktu sebelumnya, beberapa hari ya, Om Arang, kami karena kesibukan yang begitu banyak, kami tidak terlalu mudah mencari waktu untuk datang berkunjung, memberikan pelukan kasih dan doa kepada Mama Michael di ICU Tajudin ketika itu. Dan satu pengalaman sukacita bahwa kami membayangkan beliau dalam suasana yang terkulai karena sakit. Tetapi justru sebaliknya kami dapati, saya baru datang dan kami mendapat kabar bahwa beliau sudah agak sulit untuk mengingat. Tetapi pada saat itu ada 3 kami yang datang. Mama Michael menyebut kami, nama kami satu persatu dengan sangat jelas. Sehingga ada pengharapan, termasuk kabar baik bahwa hari itu Mama Michael akan dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan. Ada tahapan-tahapan yang memberikan kita dan keluarga secara khusus kepada Bapak Michael pengharapan tentang sebuah pemulihan, tentang sebuah kesembuhan, tentang sebuah kehidupan, reclaim life back. Setelah Mama Michael identik keluar masuk rumah sakit, keluar masuk luar negeri, ke Penang, dan semua upaya optimal yang telah diupayakan oleh keluarga. Tetapi kemudian kabar itu datang. Justru juga dalam keadaan, mungkin kita juga sudah mendengar bahwa Mama Michael agak tricky. Ya. Karena tahu bahwa Bapak Michael banyak begadang dalam merawat beliau dan beliau mengatakan, saya sudah baik-baik saja, Bapak Michael silakan kembali ke Morowali ya. Dan dalam masa-masa yang krusial, Bapak Michael baru dalam perjalanan OTW dari Morowali, lalu kabar berpulangnya Mama Michael tiba. Satu pengharapan yang kemudian justru berakhir dengan kehilangan. Kehilangan yang membuat keluarga berduka, kehilangan yang membuat kita semua, kerabat, handai taulan, sahabat berduka. Berduka yang di dalamnya, saudara-saudara, kita tiba pada satu kesimpulan awal, bahwa satu perkara yang pasti adalah bahwa Tuhan sedang menyatakan otoritasnya bagi kehidupan Mama Michael. Semua upaya telah dilakukan. Kita adalah bagian dari
Mereka yang selama ini juga merawat orang-orang yang kita kasih. Dan tidak selamanya berujung pada sukacita bahwa kita kembali bersama-sama menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Tetapi dalam keadaan, dalam suasana itu, kita menjadi begitu terpesona bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan memiliki otoritas, kewenangan tunggal atas hidup kita. Kesadaran ini membawa kita kepada satu penghayatan, saudara-saudara. Saya tadi siang dalam renungan, kami di Katimbang tadi waktu badai yang sangat kencang ya, sehingga dinding sementara dari gereja Toraja Jemaat Tamalandrea di Katimbang yang dibuat dari apa ini? Apa mereka bahasa Indonesia atau Tutale? Oh, seng, ya. Ya kebetulan ada saudara-saudara dari Ambon tadi yang gereja Protestan Maluku yang datang bernyanyi ya. Jadi akhirnya karena sengnya sempat dirubuhkan angin, tetapi PKB menjadi tameng paling depan untuk menopang. Dan semuanya kemudian jemaat dikumpulkan di satu sisi ya. Kalau orang Ambon bilang seng makan mati, makan seng mati juga. Tidak makan mati ya, makan seng mati juga. Lalu kemudian ada satu ungkapan ketika anak-anak diingatkan oleh orang tua. Anak-anak diingatkan oleh orang tua, nak, rajin-rajin ke persekutuan. Rindu Tuhan. Tekun ambil bagian dalam pelayanan. Latih dirimu beribadah. Biasanya ada orang tua yang mengatakan, tapi jawaban anak-anak adalah, sudah mi kalian oma opa, kakek nenek, orang tua saja yang rajin-rajin ke persekutuan. Kalian yang sudah bau-bau tanah. Bau-bau tanah itu artinya ya dekat-dekat mi ke panara, dekat-dekat mi ke panaikan ya, dekat-dekat mi pulang kampung dengan ambulans. Bagi kami anak-anak Papiko di pinggir kolam, ada kakak ibu Yono di sini, Jono. Ya. Kami itu anak-anak Papiko, putra-putri pinggir kolam di kolam Makale. Jadi geng kami dulu namanya putra-putri pinggir kolam. Ya, akhirnya ambulans dari Makassar itu selalu menjadi melodi indah setiap pagi di pinggir kolam, karena orang pasti lewat pinggir kolam, lewat depan rumah kami, keliling sedikit ke dalam untuk terus ke tujuan masing-masing. Tetapi kemudian ungkapan tadi mau mengatakan bahwa akhir hidup tidak sekedar naku bahasa Toraya tak ya nasi turuk lelengan na punti. Akhir hidup setiap orang terjadi secara sekonyong-konyong, sekali lagi dalam otoritas Tuhan. Kerinduan ini saudara-saudara yang menjadi perhatian Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk menguatkan mereka sebagai orang-orang yang sudah menyatakan iman dan percayanya kepada Kristus. Menyadarkan mereka bahwa peristiwa kematian bagi setiap orang adalah peristiwa yang terjadi sekonyong-konyong, terjadi secara pasti, meskipun mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Kalau Mama Michael, tentu dalam hati dan perenungan Bapak Michael, anak-anak dan keluarga, ada kelegaan bahwa mereka telah mempersembahkan cinta kasih mereka yang cukup dalam merawat Mama Michael, mempersembahkan perawatan yang optimal bagi pemulihan Mama Michael. Ada waktu yang Tuhan berikan untuk merawat kekasih mereka, Ibu Elvira Monica Pakida. Tetapi saya kemudian mengkilas keadaan kami 45 tahun yang lalu. Ketika saya sebagai anak kelas 5 SD menyaksikan ayah kami di usia 50 tahun mengalami serangan jantung dan kehidupannya
sekonyong-konyong berakhir pada waktu itu. Tidak ada lagi pertolongan medis yang dapat diberikan. 50 tahun tentu usia yang masih sangat muda. Kami saja sekarang sudah 55 tahun. Saya seumur dengan Mama Michael juga dan Papa Michael. Dengan adik kami yang bungsu yang baru 1 tahun 2 bulan ketika itu. Tetapi apa yang muncul dari perenungan itu, saudara-saudara, adalah apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan menjadi suara yang datang dan hadir serta menyapa relung perenungan Papa Michael bersama anak-anak dan semua kita pada malam ini. Saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Sampai di sini Rasul Paulus mau mengatakan, dan tentu sekian banyak penghiburan yang sudah disampaikan sudah sangat menegaskan ini. Bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut itu, adalah iman yang mengantar pada pengharapan, pada pemahaman, pada pengertian bahwa bagi orang percaya kematian bukan lagi maut, tetapi kematian bagi orang percaya adalah sebuah gerbang tunggal kepada kekekalan hidup bersama Kristus. Dalam bahasa Toraya, di Kompokadai, lalang sabampa, bahwa setiap kita harus menerima realitas kematian sebagai sesuatu yang dari sudut pandang. Tidak kebetulan bahwa hari ini tema kita dalam pelayanan Gereja Toraja adalah memahami sudut pandang Allah dalam hidup kita. Meskipun mungkin dalam sudut pandang kita itu adalah sebuah momentum yang seringkali tidak mengenakan, membawa kita pada pergumulan. Tetapi dalam sudut pandang Allah, bagi Allah sedang menciptakan sebuah kairos bagi kita. Allah sedang menciptakan sebuah momentum yang berarti bahwa dari peristiwa itu kita akan menggali sebuah oase perenungan tentang satu kata kunci yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi, yaitu pengharapan, hope. Aku mau saudara-saudara supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Papa Michael tidak sedang dilarang untuk berduka. Suasana kehilangan, suasana hati kehilangan istri. Bagi Nandaku Michael dan Adele, kehilangan mama terkasih. Bagi Opa Pakiding, kepergian anak sulung terkasih. Itu adalah kehilangan. That's a deep loss bagi keluarga dan juga bagi kita kerabat, sahabat, termasuk tentu jemaat. Kita mendengar banyak testimoni tentang bagaimana seorang ibu penatua Elvira, karya dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Sehingga dalam perspektif iman, dalam sudut pandang Allah, itulah yang kita mau katakan. Bahwa kekasih kita Mama Michael telah mengakhiri pertandingannya dengan baik dalam kehidupan anugerah Tuhan ini. Dan bagi keluarga, yang firman Tuhan mau sampaikan di sini adalah kita berduka, tetapi berduka secara berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Berduka secara berbeda, berduka karena kehilangan, tentu berbeda dengan berduka karena putus asa. Tidak ada kata putus asa dalam segala perkara.
bagi setiap orang percaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Seringkali ini ungkapan yang mungkin saja tidak setiap saat mampu kita ungkapkan dengan hati yang sepenuhnya rela. Tetapi justru saudara-saudara, dalam pemahaman bahwa benar Allah pemilik otoritas dan kewenangan tunggal dalam hidup kita, tentang sebuah maranatha bagi masing-masing kita. Istilah yang biasa dipakai adalah masing-masing kita punya parusia kita sendiri, akhir hidup kita sendiri. Tetapi akhir hidup yang di dalamnya ada pengharapan. Ayat 14 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Dan ini tentu menjadi penghayatan iman bagi kekasih kami Bapak Michael dan bagi kita semua. Kelihatannya hujan berkat turun lagi. Silakan masing-masing menyesuaikan diri dan posisi. Tetapi Allah yang mau dikatakan di sini, Bapak Michael yang kekasih dan segenap keluarga, bahwa Allah yang punya otoritas tunggal bagi kehidupan setiap kita. Allah yang sama adalah Allah yang setia untuk menopang kita pasca kehilangan ini. Bahwa Om Arang tidak akan berjalan sendiri. Anak-anak kami tidak akan berjuang sendiri dalam kehidupan anugerah Tuhan. Meskipun itu sedikit nyentil dan agak saya kaget ketika acara pemakaman ibu kami di Toraja. Lalu ada seorang, karena pelaksanaannya di Rantai Karasik, ada seorang majelis gereja yang mungkin ada yang kenal, namanya Pong Yono. Memang orangnya agak jenaka. Majelis gereja di jemaat di Tedongbonga, patung memasuk di Kete Karambe. Ya. Jadi pada waktu itu ya keluarga STFT intim juga hadir pada waktu itu. Lalu Pong Yono ini sebagai salah satu, Bapak Yono sebagai salah satu majelis gereja, beliau juga pernah anggota DPR dulu. Beliau diminta untuk doa makan. Dalam doa makan itu salah satu yang dia bilang, dan akhirnya orang tidak bisa lagi orang berdoa tapi tidak bisa menahan senyum-senyum. Di tengah-tengah doa itu menjelang akhir, Pong Yono bilang begini, Pak Kombay tak bisa nasang mak bahasa Toraya, tapi yang kurang nangkap mungkin nanti tanya kepada yang di sampingnya ya. Lalu Pong Yono bilang begini, Om Arang, dia bilang, kipas sambayangan duka puang, temati duda sia janda. Di kuadeno pa ami tontong, pasake ami tontong, pagana itu mintu na paralwin. Kipas sambayangan temati janda, da nati kara-karabang. Belan na putus asa mo, da nati kara-karabang, unda ka tome kayo. Belan na desya mo rice cooker. Tayo kang mo, duga na tayo le. Siya kipasambayangan temati duda puang. Di kuadenaw pa na da nati kara-karabang, unda ka toma na susenga. Belan na ren siya mo rice cooker, siya yate mati janda da nati kara-karabang, unda ka tome kayo. Belan na desya mo gas 3 kilo. Kumbay maksudnya kumo ibu-ibu itu tidak bisa angkat kayu gas, tidak bisa angkat gas yang 6 berapa kilo itu ya. Jadi kalau 3 kilo ya tidak perlu cari apa itu tome kayu secepatnya, karena kalau yang 3 kilo itu bisa jadi angkat. Tetapi
dan ya akhirnya orang tidak bisa, akhirnya orang sudah tidak tahan, orang ngakak-ngakak, senyum-senyum, tetapi beliau sangat serius mendoakan itu. Tetapi tentu inti yang mau dikatakan di situ adalah bagaimana pasca kehilangan orang-orang yang kita kasihi, karena pengharapan tidak boleh ada kekhawatiran menghadapi kehidupan. Salah satu lagu yang banyak kita kumandangkan di dalam menopang keluarga duka adalah tak ku tahu kan hari esok, tapi langkahku tegak. Dan saya rindu sebentar semua kakak adik alumni SMA 276 Makale yang ada di dan Semansa SMA Negeri 1 belakangan namanya, untuk sebentar setelah renungan firman ini, seberapa kita yang hadir untuk menyanyikan lagu ini, untuk mengaminkan firman sebentar. Optimisme iman bagi Bapak Michael dan Adele serta segenap keluarga besar. Mama telah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Dan pengalaman kebersamaan, memori yang sudah dirasakan oleh keluarga selama ini akan menjadi memori yang justru menguatkan keluarga. Mengingat bagi Michael dan Adele, mengingat keteladanan mama dalam kerja, karya, kinerja, pelayanan, dengan satu keyakinan bahwa di dalam iman kita aminkan mama telah bersama dengan Tuhan Yesus dalam damai yang kekal. Karena itu teguhkan langkah Bapak Michael, Adele bersama dengan segenap keluarga. Kita adalah orang-orang yang terluka, tetapi melalui kesaksian hidup kita akan menjadi orang-orang yang menyembuhkan. Yang terluka yang menyembuhkan, yang berduka yang menghiburkan. Kesaksian tentang pengharapan kita di tengah-tengah duka. Pengharapan dan iman yang terus tertuju secara tunggal kepada Tuhan akan menjadi kesaksian bagi semua orang. Dan semua orang akan belajar dari pengalaman hidup kita yang melaluinya Tuhan dimuliakan. Yang kuat Bapak Michael dan segenap keluarga, ketika saya me-WA Bapak Michael menjawab, "Hurre semangat, Tante Deta, saya kuat." Meskipun dengan emotikon berurai air mata. Yang berduka, yang dihiburkan. Karena di dalamnya ada pengharapan tentang kehidupan yang kekal. Dan keyakinan bahwa kita semua pada saatnya juga akan tiba pada parusia itu. Dan dalam iman yang tidak pernah lekang dan kesetiaan sampai akhir, kita semua akan bersama-sama dalam sorga yang kekal oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang akan mengantar kita untuk setia sampai akhir. Terpuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh, mari kami sambut. Mari kakak adik alumni SMA 1, ada ya, kalau ada Om Arang, ada Tante Arang juga. Saya lihat tadi ada Tante Arang, ada siapa lagi? Tidak mesti angkatan. Oh ya, ada Om Dokter Anda. Ya. Ada melihat. Mari. Oh, ya, Kakak Dori juga. Oh, ya. Masih ada kan? Tidak boleh ada yang sembunyi-sembunyi. Ya. Pokoknya semua angkatan, mari. Ya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak.
Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih kakak adik semua, Tuhan memberkati. Bersyukur berterima kasih atas pemberitaan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Ibu Pendeta Lydia Tandirerong. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama akan menjadi sumber penghiburan dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan menjalankan pundi kasih. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Sambil pun dikasih dijalankan, kita mengangkat pujian Jalan Hidup Tak Selalu.
Kita ulang dari ayat yang pertama. Dalam hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal, di atas jalan membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, dipersilahkan persembahan pujian penghiburan dari yang pertama dari PWGT Jemaat Labuang Baji, yang kedua paduan suara Jemaat Labuang Baji, dan ketiga persembahan pujian PKB Jemaat Labuang Baji, dan terakhir persembahan pujian dari keluarga. Disilahkan.
Satu hal yang ku ingini di dalam hidupku ini, berdiam senantiasa dalam bait-Mu, menikmati kasih karunia-Mu. Hanya Engkau Tuhan, sumber pengharapanku, tiada Allah lain yang seperti Engkau. Tuhan, Engkaulah perlindunganku, perisai dan kekuatanku, penghibur setia dalam kesesakan, menyertaiku dalam suka duka. Hanya Engkau Tuhan, sahabatku yang setia, tiada Allah lain yang seperti Engkau. Engkau sumber pengharapanku, di dalam suka dan duka. Walaupun badai menerpa bahtera hidupku, Engkau tetaplah nahkodaku. Engkau sahabatku yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Tiada yang dapat ku buat untuk membalas kasih-Mu, selain memuliakan nama-Mu, selain memuliakan nama-Mu.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhanku, yakin Tuhan melindungi, sampai selamanya berkatiku, turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu jagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
berduka dalam hatiku, penuntun bagi langkahku. Tuhan Yesus, Engkau sahabatku, rantai kasih-Mu tak pernah putus, teruntai dalam sanubariku, memberi damai hidupku. Yesus, Yesus, Kau termanis dalam hidupku. Yesus, Kau yang terindah, Kau terbaik dalam hidupku. Selalu ku sembah Kau Tuhan, selalu ku puji Kau Tuhan, selalu mengangkat nama-Mu, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus, Engkau sahabatku, rantai kasih-Mu tak pernah putus, teruntai dalam sanubariku, memberi damai hidupku. Yesus, Yesus, Kau termanis dalam hidupku. Yesus, Kau yang terindah, Kau terbaik dalam hidupku. Selalu ku sembah Kau Tuhan, selalu ku puji Kau Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu, sekarang dan selamanya. Selalu memuliakan nama-Mu, sekarang dan selamanya. Selanjutnya persembahan pujian dari keluarga.
Paus lebih lagi.
segenap keluarga dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk semua pujian, topangan penguatan bagi keluarga dan juga kesaksian keluarga melalui pujian. Tuhan dimuliakan. Mari kita sehati dalam doa syafaat, kita berdoa. Inilah kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah penghiburan kami pada malam hari ini. Di dalamnya ada waktu bagi kami, meskipun di tengah-tengah suasana duka, untuk mengungkapkan iman, percaya dan pengharapan kami kepada Tuhan melalui puji-pujian. Memberi hati kami dan seluruh keberadaan kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Memberi kami ruang ya Tuhan untuk saling menopang secara khusus, menopang keluarga melalui puji-pujian. Juga kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan ungkapan kasih kami melalui persembahan. Biarlah seutuhnya ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, boleh naik ke hadapan hadirat Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan seiring dengan tutur kata kami, perilaku kami, pelayanan kasih kami, dan secara khusus Tuhan hati kami yang kiranya dapat berkomitmen untuk diteguhkan oleh firman Tuhan, menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan pandang ini semua sebagai ibadah kami yang sejati. Malam hari ini Tuhan, kami mohon topangan bagi segenap keluarga duka yang saat ini kami tahu Tuhan merasakan ruang hati yang kehilangan, tetapi yang di dalamnya Tuhan ada pengharapan yang terus tertuju kepada Tuhan. Karena itu kami mohon Bapa, teguhkan segenap keluarga. Teguhkan Opa Pak Kiding atau Opa Michael, kekasih kami. Teguhkan Papa Michael bersama kedua anak kekasih kami, Michael dan Adel. Yakinkan mereka ya Tuhan bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam duka ini, tetapi mereka berjalan bersama Tuhan dan olehnya mereka beriman pada pemulihan yang Tuhan sedang rancang bagi kehidupan mereka. Terus berkati anak-anak kami Tuhan, Michael dalam penyelesaian studinya di Politeknik, anak kami Adel dalam perjuangan studinya di SMP. Kami percaya mereka adalah anak-anak yang terberkati, juga dengan kehadiran dan pendampingan ayah terkasih. Biarlah mereka menjalani semuanya tetap dengan tekun dalam sukacita yang dari Tuhan, dan mengaminkan bahwa masa depan mereka sungguh ada dan gemilang di dalam Tuhan. Terus teguhkan Bapak Michael di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam membimbing mendampingi pertumbuhan anak-anak. Mengangkat tugas dan tanggung jawab yang meskipun jauh di Morowali, tetapi kami percaya Engkau ada untuk menyatukan mereka selalu, mengeratkan mereka dalam kasih dan cinta yang dari Tuhan, dalam memori istri dan mama terkasih yang akan terus menyertai mereka untuk menghadapi menyongsong hari-hari pemberian Tuhan dengan optimis, dengan penuh pengharapan, sebagaimana peneguhan firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan pada malam ini.
Mohon topangan-Mu dan penghiburan-Mu, penguatan-Mu juga Tuhan, bagi semua adik-adik dari Mama Adel, Mama Michael. Terus berkati kekasih kami, Bapak Valen atau Om Lexi sekeluarga, Tante Lili sekeluarga, Dr. Desti sekeluarga, Om Moses sekeluarga. Berkati mereka Tuhan, dalam suasana duka kehilangan kakak terkasih. Tapi biarlah mereka juga boleh menjadi pesaksi-pesaksi iman untuk mengaminkan bagaimana legacy seorang kakak, kenangan indah, boleh menjadi kesaksian iman bagi mereka di dalam mengangkat berbagai tugas dan tanggung jawab dalam teladan kinerja yang mereka ingat melalui memori dari kakak yang mereka kasihi. Kami berdoa ya Tuhan, bagi rencana pemberangkatan jenazah kekasih kami Mama Michael, anakmu, kekasih kami Ibu Elvira Monica Pakidin, pada besok malam ke Toraja. Kiranya Tuhan mendahului semua rencana ini, menghadirkan semua kekasih, sahabat, kerabat, keluarga besar, jemaat-Mu, untuk bersama-sama melepas jenazah kekasih kami Mama Michael besok malam. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Mereka pada waktunya dapat ditibakan dengan selamat di Toraja. Juga kesiapan segenap keluarga di sana. Peneguhan-Mu juga bagi ibu mertua kekasih kami Oma di Sangala, juga di usia senjanya, dalam duka kehilangan menantu terkasih. Biarlah Oma juga tetap kuat dan sehat. Penerimaan segenap keluarga di Toraja kiranya Tuhan berkati, baik di Sangala dan pada waktunya tiba untuk pemakaman ke Awak Tompang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, dan keluarga mengaminkan janji firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat mereka tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Mereka tetap akan terus sehati sepikir saling menopang untuk menyambut hari-hari pemberian Tuhan yang di dalamnya kami percaya pengasihan Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan dengan tidak berkeputusan. Terus berkati jemaat-Mu Tuhan yang telah menopang keluarga selama masa-masa duka mereka. Berkati kekasih-kekasih kami, segenap majelis gereja Toraja, jemaat Biring Romang, berkati hamba-Mu, kekasih kami pendeta Firman bersama keluarga, segenap penatua, segenap diaken, segenap pengurus pelayanan kategorial organisasi intragerejawi, kepanitiaan, tim di tengah-tengah jemaat. Biarlah anak-anak-Mu boleh terus terberkati dengan hikmat dan kerinduan untuk melayani Tuhan, dengan keyakinan iman bahwa di dalam Tuhan seri lelah pelayanan mereka tidak sia-sia, dan olehnya jemaat bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan keberadaan kami sekalian. Kami semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini, berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan masing-masing. Juga sebentar ketika pada waktunya kami berpisah, kami percaya Tuhan akan terus menuntun dan memberkati kami dalam keluarga kami masing-masing, dalam karya dan pelayanan, tanggung jawab profesi yang Tuhan percayakan. Untuk pada waktu yang Tuhan atur untuk itu, kami Tuhan boleh perjumpakan kembali. Inilah doa kami Tuhan. Ketika masih ada kerinduan anak-anak-Mu, dengarkan kami dalam doa pribadi kami masing-masing. Terpuji
Puji Engkau Tuhan. Ajaib kuasa-Mu menopang kami semua dan meneguhkan kami untuk tidak berjalan sendiri dalam duka ini. Mari dengar kerinduan syafaat kami, syukur dan kerinduan pribadi setiap kami. Dan mari Tuhan jawab kiranya karena kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyongsong pengutusan dan penerimaan berkat Tuhan. Mari jemaat berdiri. Puang Saile Randena. Tinggallah dalam damai sejahtera Tuhan, dan segenap jemaat kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Kini terimalah berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dan penghantaran Roh Allah yang kudus akan tinggal dan kembali memberkati saudara sekalian, sehingga saudara semakin teguh dan bertumbuh dalam pengharapan, dalam iman, dan dalam kasih dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Menutup ibadah penguburan Puang Ki Yesu, Puang Ki Yesu, dami sabiangankan, dami bela untang peka, tontong kami
kita semua. Oke. Oke, Pak Ishak Patanduk. Oke, selamat malam Pak Ishak Patanduk. Oke. Mantap ya. Ibadah sudah selesai. Halo. Halo, bongi melo solanasang. Selama istirahat dan lupa anak pematua tontong ulun printing pala kilan kai istirahatan. Selamat bongi solanasang. Oke. Selamat membongi. Oke. Halo. Bagaimana Pak Rektor dulu? Kata-kata dulu. Ya. Kata-kata. Saya menyampaikan turut berduka cita bersama Bapak Arong Ansau dan seluruh keluarga atas kepergian istri atau ibu tercinta. Selamat jalan Ibu Elvira, tamu Michael bersama Bapak di surga. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Oh, Pak Ishak boleh datang di sini kemarin deh. Wah, tidak ketemu kile. Nah, tidak masuk ke Suraja kalau tidak dekat. Oh. Iya, sudah tadi. Iya. Halo. Selamat ya Pak Ishak Patanduk ya Pak Ishak. Oh, selamat. Yo. Komandan. Apa dia sama ile? Atas tiro ah. Selamat aku Indo asing soal pengawira pengawira Nur San. Siang hari itu. Pengawira standby di basement di pasang apa di apa? Kalau penal auto saya Di Mabes. Sila padahal. Oke. Malas sebentar. Iya. Ada sebentar. Apa sudah bukan bisa tuh pula. Oke, yo. Mampir langsung. Kosong, tidak ada ini di bawah. Tidak ada Kentucky di bawah ini. Banyak. Ayo berduka. Bandapi Om Terry ya. Ada Om Mambo. Terry. Oke, ya. Oke. Mantap. Si breaker. Uban tak mampu saja. Uban. Uban tu mampu saja toh. Nah, Pak Barto Tandiayu. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Ya. Ayo minta tahu. Ayo boleh. Ayo. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Dorin. Kristina Sirupa keluarga nikah turun duka cita. Iya. Nah, besok mau pulang bukan subuh-subuh. Iya, aduh. Besok subuh jam 4. Nah, boleh jom kamu mau banwa. Hah? Supaya langsung kamu makan jom. Bicara di pom mana pe di kon? Orende. Kamu enak parkir. Lapung Rendi. Kamar 30. Oke, Om Mambo. Om Mambo le. Iya, Om Mambo. Salaman aku pernah bisa lawan adalah Om Ishak ya, Om Mambo. Mambo. Om Mambo. Soalnya Pak Ishak ya. Oke, Mambo ah. Oke, Bosku. Ishak Patanduk Pak Dewan dari Sambayan dari Pak Perkaya. Ya tuh bukan nama Dari Salusupai. na bisa mo no bisa mo layo to so yung bisa di chort ko ro sa tapi ini na bisa mo Ada buku kemarin kan? Adik kira merah. Tidak keluar ke sini. Oh, cuma ke sini? Iya. Dari jemaat-jemaat denominasi dari teman-teman suku-suku Tuhan
Mambo iya, mengurang tarik mambo sama. Lara bagi kami. Aduh ya. Enjoy aja kalau mambo itu enjoy. Beto nomor pertama ya. Oh, Beto nomor pertama ya. Oh, tak pakai nomor bulan tu. Tak apa kira-kira. Oke, 085, 085. 085 242 242 235 23 iya 35 564 ya untuk samanya ada pengawira iya Lady ada iya Isak anu samanya pengawira Pak Isak dari Salu Sopai sama ini Pak Frederick Victor Palimbo. Menyampaikan bahwa dalam rencana keluarga untuk memberangkatkan jenazah ke Oke. Kami mohonkan Bapak Ibu untuk bisa hadir kembali dalam ibadah penghiburan sekaligus ibadah pelepasan jenazah pada besok malam jam 7 malam. Dan kiranya rangkaian ibadah penghiburan pada beberapa hari sampai pada besok malam kiranya senantiasa menjadi penghiburan yang sejati bagi kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku para tetangga tempat ini yang dengan begitu luar biasa banyak membantu dalam beberapa hari ibadah penghiburan. Tentunya mungkin kita menyanyi tidak menyanyi TWF karena dia ambil lagunya. Saudara-saudaraku para tetangga sungguh-sungguh mengerti dan membantu kami. Karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya yang boleh kami terima dari Yang kami nanya. Iya, pinanya motor lagu. Gara-gara ada pitanya itu lagu nih. Iya. Begitu sih. Lo lah sakit tuh sih le, sakit dulu nanti sih. atas pelayanan kasih boleh dihadirkan ketika Nama tuh sih sakit dan sakit dulu nak. Jadi saya ikuti Pak Isak ya. Demikianlah ungkapan kami. Rudi tikar dulu Muhammad. Ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ruang informasi. Liwaru Almatan nih. Kepada Bapak Pendeta. Silakan. Robert. Terima kasih Bunda Sinci. Bapak Ibu keluarga dan jemaat mohon dengar informasi ini ya, ini penting sekali. Besok ibadah itu jam 6:30 malam. Jadi besok ibadah 6:30 malam dengan mempertimbangkan berbagai kondisi. Lalu besok tidak lagi kita menerima ujian dari luar. Karena efisiensi waktunya minta maaf kalau ini telah menyamankan kita. Besok tidak lagi menerima pujian dari luar. Besok khusus untuk internal keluarga dan jemaat. Besok jemaat di rumah hanya 2 saja besok kalau pujian dari Betel dan kelompok majelis besok. Ya, jadi mohon diperhatikan. Lalu ungkapan-ungkapan duka cita lebih awal disampaikan ya, untuk ditata. Tidak menerima kertas-kertas ke mimbar. Ya, ini minta maaf sekali ya. Kadang kita sementara bicara, naiklah lembaran-lembaran ke mimbar ini. Besok jam 9 itu akan berangkat ke Toraja karena pertimbangan akan mampir dulu ke Sang Allah. Jadi yang rute kita adalah dari sini besok mampir sebentar di gereja, di halaman gereja. Ya, untuk jenazah. Itu ya, mampir sebentar di halaman gereja. Mas sambayang ajong jong halaman gereja namanya kedet jenazah. Begitu besok ya, jam 6:30 kita ibadah. Jadi lagu keluarga itu informasi yang kami sampaikan dengan estimasi waktu. Mohon
maaf jika kemudian tidak memberi kenyamanan bagi jemaat-jemaat yang masih mau dari luar untuk memberi pujian. Kita sudah beri ruang hari ini ya. Demikian informasi dari kami Majelis Gereja. Tuhan memberkati. Ya, kita usahakan. Kita usahakan kita live besok kalau bisa kalau tiba. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Bongi Melo. Amin. Ya, oke, demikianlah ibadah pada malam hari ini. Oke. 1, 2, 3. Sabar ya. 1, 2, 3. Oh, nyala flashnya. Oke. Dari besok jam 9 berangkat ke Toraja. Mampir dulu di Pasang, Lampio, Sangala. Baru, wih, pintarnya cari. Pintar juga ibu-ibu cari uang deh. Pintar juga cari uang. Pintar dan cari uang bukan dikasih angka-angka Iya. Tidak mitorokos tidak aku tuh Pintar juga mamanya. Iya makanya berbicara toh. Halo Nyonya Flores. Halo Sangala. Kenapa? Salam dari Manggarai. Kenapa tidak keriting rambutnya? Tidak keriting kah kalau Manggarai? Flores itu unik ya. Oh. Tidak semua orang luar biasa. Kalau Flores itu tidak ada, tidak. Foto kipaling dulu deh. Mana? Mau dipotong? Iya, oke. Cewek-cewek anu apa ini? PPGT ini kah? Kentang. Ini ketua di tengah. Oke, ketua. Oke, ketua. Kanda kerja. Tante Flower. Tante Flower. Oke, baik Tante Flower. Helena Pepe. Ngomong ada kata-kata. Kembali lagi bersama kami PPKP. Saya titip salam nih cewek yang di Makula. Siapa namanya cewek dari Makula? Teman-teman di Jawa Rantai Pawong. Iya, teman-teman di Jemat Sangala. Sehat-sehat selalu. Kami dari Biring Romang titip salam buat teman-teman di Sangala. Teman-teman PPGT di Sangala. Ya, tadi ibadah sudah selesai. Ya. Dan sekarang akan beres-beres. Kursi akan dikumpulkan karena untuk dipakai. Dan sampah-sampah akan diangkat akan juga. dipungut ya. Ya, selamat. Jadi itulah tugas kami sebagai anak muda, tidak mungkin orang tua mau disuruh. Oke, terima kasih PPGT Biring Romang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan Kak. Oke, guys. Langsung nonton. Kami sahabat Kawasik. Kawasik tim. Kawasik tim. Oke, baik. Nah, ini Michael ini. Orang dari Aceh Michael. Nah, jangan gitu Om. Belum ada kah? Terima kasih ya sudah menonton, sudah menyaksikan apa namanya Ibadah. acara-acara ibadahnya semua. Terima kasih banyak. Yang mau tahu saya itu saya anak pertamanya dari mama. Itu saja. Terima kasih. Om tante-tante kures semangat Buddha. Semangat. Oke, Mama Harun sudah mau pulang. Salam ke rumah. Ke Pak Harun dan semua yang ada di rumah. Oke. Sampai salam. besok. Oke, baik. Ya. Oke. Bongi Melo. Kata-kata dulu. Salam mana sang komile? Pak, salam kemana kak ini? Kampungku, Di mana angin-angin kampung, Kak? buat Angin-angin? lalu lolo. Oke, angin-angin. Oh, angin-angin Lambuan deh dan di Lambua. Tongkonan apa lah angin-angin toh? Tongkonan apa? Tongkonan apa di dalam? Kampung tongkonan tadi angin-angin. Anu buah buah. talu lolo iya. Oke. Kukira 14 sih.
Bukan ada juga bawas di dalam tuh. Kores banget. Oke, baik. Oke. Makan. Ya, oke lah demikian. Terima kasih banyak. Kabel sudah digulung. Semuanya. Halo kakak sayang. Iyo. Mana komika ini? Oh, orang Biring Romang kami juga. Oh, Bukit. Kita malam dulu. Lama-lama tidak. Lama tak juga. Tapi di hati. Iya. Saya duluan, Kak. Iya, ini namanya ujung pukul ujung. Jadi tadi agak macet di depan. Claro, yang PSI punya. Oh, PSI punya. Tempatnya main iya. Waduh. Anak sekolah. Besok semester. Siapa kepala sekolah? Halo. Lama dulu ke kampung. Tak opat eh. Tak opat leh. Ke sekolah kamu leh? Ya. Sekolah. Masih dia mau setiap minggu nak malang. Setiap minggu? Wah, mau itu boleh. Iya, palo satu siap Malaysia. Nambai pentabisan dote mbak itu lama. Mana itu? Rantai pot toh. Oh. Pastor. Ah, baru awal aku kenal deh. Iya, pentabisan. Jangan bilang kau tidak makan tersinggung kita. Oh, baru kamu Baru interview testing ini. Ya, oke lah, terima kasih keluarga. Ya, tutup dulu. Selamat Wongi. Semoga malam ini kita bisa istirahat dengan baik dan besok kita lanjutkan semua aktivitas yang akan dikerjakan. Oke, Pak.